Makasih Pak Polisi, makasih Pak Jaksa, makasih. Gara-gara Anda saya masuk di sini dan saya menemukan nilai hidup yang jauh lebih tinggi yang tidak pernah saya dapatkan seumur hidup saya di luar itu. Ini kan gugatan perdata ya, Insya Allah begitu. nilainya 1 triliun. Mengapa muncul angka 1T? Pak Taufik saja kita iseng aja 1 triliun, 2 triliun ya. Kalau kita kembali ke kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan Ya. materi, Mas. Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Menang 1T, langsung buatkan rumah untuk fakir miskin, semuanya gitu kan. Anggaplah satu orang 100 juta, berarti 1000 rakyat dapat rumah itu langsung kita bagi uangnya gitu. Teman-teman sosial itu kan adalah fasilitas handphone kan ada dipinjami petugas kadang kan. Itu mereka kalau video call sama keluarga sama anak-anaknya kan mereka bohong sama anaknya. Ayah kerja gitu, papa kerja gitu kan. Nggak apa-apa, bagus itu. Oke begitulah. Tapi begitu saya video call sama anak sama istri, saya nggak bohong. Ini nak, ini Abi di penjara ini nak. Tapi nggak usah malu ya nak ya. Ini Abi di penjara bukan kriminal. Abi ini insya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Besok Gus Nur di konferensi pers pakai baju oranye, mungkin di borgol juga. Kalau Gus Nur besok minta maaf, Gus Nur bebas, laporan selesai. Oke insya Allah Mas. Nah, lalu saya pinjam handphone petugas. Saya telepon istri, saya kabari. Mah, besok kalau Abi di konferensi pers, Abi minta maaf, Abi bebas. Ternyata istri saya jawabannya, nggak usah minta maaf dulu. Nah, Abi di situ saja. Di mata mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya mama, Abi itu pejuang yang melawan kemunafikan. Sudah di situ saja. Insya Allah mama dan anak-anak dijaga sama Allah. Kemarahan Gus Nur ingin ditujukan kepada siapa? Siapa yang membuat Gus Nur mengalami itu? Satu nama, Presiden Republik Indonesia ke-7. Itu aja. Kan waktu itu yang saya lawan penguasa yang sedang berkuasa, yang di mata saya pendusta, pembohong, penipu, dolim. Di mata saya waktu itu, keyakinan saya waktu itu mengatakan begitu. Gitu kan. Jadi sudah memuncak akumulasi rezim pembohong, rezim dolim. Makasih Pak Polisi, makasih Pak Jaksa, makasih. Gara-gara Anda saya masuk di sini dan saya menemukan nilai hidup yang jauh lebih tinggi yang tidak pernah saya dapatkan seumur hidup saya di luar itu. Makasih Pak Jaksa, makasih Pak Polisi, makasih Pak Hakim. Ke Pak Jokowi nggak makasih? Kayaknya belum ya. Kecuali jasanya udah terbukti ya. Mungkin dengan kan sudah sering saya katakan. Kalau ada ijazah aslinya, saya cium kakimu Pak Jaksa, saya cium kakimu Pak Jokowi, dan saya minta maaf nanti di media. 7 hari 7 malam bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gus Nur ya, yang jadi korban gugatan ijazah palsu Jokowi yang dijatuhi 6 tahun penjara, yang pada akhirnya pun mendapat remisi dari Prabowo dan bebas. Nah, Gus Nur berencana akan menggugat Jokowi, yaitu gugatan perdata sebesar 1 triliun. Gara-gara Jokowi hidup beliau hancur ya, rugi secara material, belum lagi imaterial, dan selama ini ijazah Jokowi tidak pernah dibuktikan dan dihadirkan di persidangan yang ada. Gus Nur harus mendekam di penjara. Gus Nur juga ya menceritakan, membagikan kisah personalnya yang memperlihatkan, yaitu Prabowo begitu cepat merespon dirinya menghadapi situasi hidup dan mati di masa lalu, di mana peristiwa pada tahun 2018 ya, tak kala gempa bencana tsunami melanda Palu di Sulawesi Tengah. Saat itu Gus Nur mengaku telah menetap selama 11 tahun di Palu mendirikan pondok pesantren. Nah, Gus Nur menceritakan meski mengaku sebagai sosok yang jarang minta tolong kepada para pejabat, nah situasi darurat memaksa Gus Nur untuk menghubungi Prabowo secara langsung. Jadi sampai meminta tolong kepada Prabowo, menelpon Prabowo dan langsung diangkat waktu itu dengan mengatakan, "Pak, tolong istri saya terjebak di bandara." Jadi respon Prabowo waktu itu ya disebut berjalan sangat cepat. Tak lama berselang Prabowo menghubungi kembali dan mengabarkan bahwa proses evakuasi telah berhasil dilakukan melalui operasi militer. Jadi Gus Nur menceritakan memang ada pengalaman dan kesan yang menarik terhadap Prabowo. Dan waktu itu memang ya, sebelum Prabowo menjabat menjadi presiden, dan Gus Nur sempat memberi dukungan kepada Prabowo.
Artinya ya, kebebasan Gus Dur memang ada andil Prabowo dengan diberi remisi oleh Presiden Prabowo. Nah, apakah ya gugatan Gus Nur, gugatan balik Gus Nur ke Jokowi, kira-kira bakal menang nggak gugatannya 1 triliun ya? Kita akan melihat seperti apa. Dan ini ada wawancara Gus Nur ya bersama podcast Forum Keadilan. Lalu saya lama di Palu, di Sulawesi Tengah. Lama di sana, bangun pondok pesantren di sana. Pondok pesantren tahfidz Quran gratis, Gus Nur. Pondok pesantren itu viral waktu tsunami. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Masih ada di YouTube, masih ada. Nanti dilihat. Pondok pesantren Gus Nur, Palu. Gitu. Jadi di Palu itu waktu itu dihantam 3 musibah. Dari pantai tsunami, di tengah kota gempa, di agak naik sedikit likuifaksi. Ya, tsunami-nya banyak makan korban, gempanya banyak makan korban, gedung-gedung hotel-hotel runtuh rata jadi tanah, agak naik sedikit likuifaksi. Jadi tanahnya belah, rumahnya masuk, masjid masuk, mobil tenggelam, desanya tenggelam, di dalam masih diputar gini, Pak. Kayak molen semen itu. Terus ditutup. Tiba-tiba tanahnya gerak. Jadi ada desa namanya Petobo. Nih, desa Petobo, jalan raya, kanan kiri penduduk padat. Tiba-tiba hilang. Mana desa Petobo? Nggak ada, Pak. Jadi lautan tanah, ada yang tinggal Telkomsel, ada yang mobil kelihatan ekornya saja, macam-macam. Dahsyat itu. Saya jadi ingat Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, ya seperti itu, mirip-mirip. Saya mikir, kenapa harus di Palu ya? Kok nggak di gedung DPR gitu ya? Kalau di gedung DPR kan insya Allah selamat ya. Masa depan bangsa selamat maksudnya ya. Takbir. Allahu Akbar. Oke, akhirnya waktu itu saya tidak di sana, Bapak Ibu. Ini mukadimah ya. Katanya 2 jam ya. Waktu saya lagi di Padang. Oke, akhirnya singkat cerita, Palu menjadi pulau yang mati. Listrik mati, Telkomsel mati, telekomunikasi mati, Bu. Orang sudah mulai jarah-jarah. Orang rumah ada orangnya dijarah. Ada orangnya itu. Apalagi nggak ada orangnya. Indomaret semua dijarah, bantuan yang mau masuk ke Palu dihadang, di pinggir-pinggir Palu dihadang, dijarah, jadi sudah tidak kondusif. Sedikit lagi mungkin orang makan orang mungkin ya. Jadi waktu itu eksodus, rame-rame keluar ke Palu lewat bandara, bandaranya macet, error. Radius 1 kilo sudah nggak bisa lewat, lautan manusia. Nah, istri saya terjebak di situ. Di bandara situ ada anak yang masih kecil, perempuan, kakaknya lagi, ada 1 santri dengan istri saya terjebak di antara ribuan orang, nggak bisa masuk ke bandara. 3 hari 4 hari belum makan belum minum, berebut masuk ke bandara untuk dievakuasi pakai Hercules ke Makassar gitu, Ustaz. Waktu itu saya panik, akhirnya terpaksa saya telepon Pak Prabowo. Saya jarang telepon pejabat, jarang telepon penguasa. Akhirnya saya telepon terpaksa, karena waktu itu di otak saya cuma Pak Prabowo. Ya, diangkat, alhamdulillah. Saya sering ke rumahnya Pak Prabowo, sering ketemu 1 panggung, sering isi, sering membantu beliau dulu 2019 ganti presiden. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya belum komisaris. Ya. Alhamdulillah sampai detik ini kalau Anda cari foto saya berdua sama Prabowo nggak ada. Ya, saya nggak bisa foto dengan pejabat. Tapi kalau di YouTube ada Gus Dur Prabowo 1 panggung banyak. Yang foto berdua itu nggak ada. Ya, saya takut ngotori hati. Ini lagi belajar hati, Pak. Oke, saya telepon Pak Prabowo. Tolong saya, istri saya sekarang terjebak di Bandara Palu. Tolong.
Siap Gus, sebentar, tutup dulu. Ditutup, kira-kira 7 menit telepon saya. Gus, istrimu sudah berada di titik koordinat aman. Insya Allah malam ini istrimu dievakuasi ke Makassar. Nanti ketemu di Makassar jam 11 malam. Ya. Jadi alhamdulillah intinya istri saya dicari sama tentara-tentara itu yang pakai apa namanya tuh, yang mic yang dipegang tuh. Gus Nur, istri Gus Nur mana? Istri Gus Nur mana? Naik ke mobil-mobil cari istri saya. Ketemu. Terselip di antara ribuan orang. Dievakuasi dengan cara militer, dimasukkan ke bandara, naik ke Hercules, terbang ke Makassar. Ketemu di Makassar. Gitu saudaraku ya. Itu mukodimah perkenalan ya dengan saya. Akhirnya saya hijrah ke Kota Malang, ngontrak rumah di sana. Kira-kira 1 tahun, Palu sudah kondusif. Istri saya ajak balik ke Palu, nggak mau. Sudah kerasan di Malang. Akhirnya ya sudah, selamat tinggal Palu ya, hijrah. Nah begitu kurang lebihnya. Saya di Palu 11 tahun. Apa alasan utama menggugat Jokowi 1 triliun, Gus? Sebenarnya mendadak, spontanitas. Kan saya waktu di dalam penjara itu sudah berjanji, nanti kalau saya bebas, saya nggak akan bahas lagi ijazah palsu. Saya nggak akan lagi bersinggungan dengan ijazah palsu. Itu di dalam penjara sudah saya azam itu. Apalagi dengan munculnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi semakin mengokohkan hati, ya sudahlah. Ibarat sepak bola itu, saya gantian turun lapangan dulu, biarkan beliau-beliau yang maju gitu. Ya ternyata perkembangan terus seperti ini nggak jelas. Dengan perapitnya Mas Roy dimenangkan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa juga dimenangkan, diterima, sehingga kemauan rakyat seluruh Indonesia dan kemauan kita semua mantan presiden itu hadir ke sidang menunjukkan ijazah aslinya kan buyar, kembali ke titik nol. Nah ya akhirnya spontan aja muncul, wah ini apa harus turun lapangan lagi saya ini kan. Iseng-iseng saya telepon Pak Taufik. Pak Taufik, secara hukum bisa nggak saya nuntut? Sebenarnya saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini kok rasanya mendidih lagi otak saya ini kan, atas nama rakyat kan gitu. Sampai detik ini tidak ada orang di belakang saya yang biayai, yang donatur, kepentingan asing kan tidak ada. Ternyata Pak Taufik, oh sangat bisa itu Gus. Oke. Putus di situ. Ternyata saya nggak nyangka Pak Taufik malah di blow up gitu kan. Ya udah, kan sampai detik ini saya belum ngasih, baru ini perdana saya di Madilog ini kan. Oke. Ini kan gugatan perdata ya? Insya Allah begitu. Nilainya 1 triliun. Mengapa muncul angka 1T? Pak Taufik saja, kita iseng aja, 1 triliun, 2 triliun, ya kalau kita kembali ke kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan materi, Mas. Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Dan saya berandai-andai, saya berhayal. Nanti boleh dikonfirm ke Pak Taufik. Pak Taufik, seandainya Allah ridho, menang 1T, langsung buatkan rumah untuk fakir miskin, semuanya gitu kan. Baik, tujuan utamanya apa Gus? Gugatan perdata 1 triliun ke Pak Jokowi. Itu tadi Mas, ini kan spontan. Loh kok nggak ada titik jelas ini berarti ini kan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa itu kan. Ya spontan aja, teringat kembali penderitaan, teringat kembali kerugian-kerugian yang saya alami selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu. Paling menderita itu di rutan Polda Semarang, Jawa Tengah. Polda Jateng. Nah, Polda Jateng. Jadi saya dimasukkan kamar, digembok, ternyata ada pintu lain. Jadi lapis 2 pintunya itu. Ukuran berapa? Digembok. Ya seginilah. Kalau kamarnya nggak terlalu sempit, luas juga. 2 minggu nggak boleh telepon anak istri, nggak boleh interaksi dengan
napi-napi lain. Apa salah saya kan? Kayak teroris gitu kan? Koruptor aja nggak diginikan gitu. Status Gus Dur waktu itu apa? Tersangka. Sampai di Polda Jateng itu saya layangkan protes itu sampai saya bentur-benturkan kepala saya itu ke sel itu ya. Saya mau telepon anak istri, nggak bisa. Itu berat. 2 minggu. Iya, itu berat. Nggak bisa itu diukur dengan materi itu. Anak saya perempuan, masih kecil, butuh-butuhnya kehadiran seorang ayah. Figur ayah Gitu kan. Nah itu Mas. 2 minggu diisolasi di ruang tahanan Polda Jawa Tengah. Di Bareskrim juga gitu kan, aturannya memang diisolasi dulu 2 minggu. Nggak boleh hubungan dengan keluarga. Termasuk diisolir dari tahanan lain juga. Nah gitu. Jadi ngapain aja Gus 2 minggu di ruangan itu? Ya nggak ngapa-ngapain, sholat, ngaji, stres, sholat, ngaji, nangis gitu kan. Ini kan tanya penderitaannya ini ya, nangis, ya gimana? Ayo, Anda di posisi saya, mau apa coba? Kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang harus ngomong, makhluk yang harus ketemu, gitu kan? Apalagi secara alam bawah sadar, aku ini bukan maling, aku ini bukan koruptor, bukan kriminal, aku ini ayah yang punya anak. Pendakwah juga. Nah, pendakwah, aku ini suami yang punya istri, aku ini orang baik-baik. Nggak ada kriminal, nggak ada halte yang terbakar, nggak ada PAN yang terbakar, nggak ada suku, agama, ras yang berantem gara-gara saya. Tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara. Kok begini perlakuannya? Itu kan campur aduk itu. Tapi makan dikasih? Dikasih, tapi sudah nggak selera makan. Jadi yang dimakan Mas Bambang Tri waktu itu akhirnya. Kan nasi bungkus gitu kan. Udah beliau yang makan. Nggak kolu Mas, bahasa Jawanya itu. Nggak kolu, ketelan di sini udah nyandet sudah. Perlakuannya apa dari petugas polisi ketika Gus diisolasi? Alhamdulillah kalau secara fisik nggak ada. Mereka nggak menyakiti saya. Tidak ada intimidasi juga? Tidak. Semua hal-hal verbal gitu? Tidak ada. Sejak saya alami proses hukum ini, saya nggak tahu. Mungkin karena tahanan politik atau apa, saya nggak paham. Semua napi menghormati saya. Pejabat juga secara hablum minanas juga baik sebenarnya. Nggak ada mukul, nggak ada macam-macam. Baik. Tadi Gus cerita sampai ada titik ketika seorang Gus Nur menangis. Apa yang membuat Gus Dur menangis di tahanan itu? Ya tentu anak sama istri ya Mas Margi ya. Ya Allah anakku, ya Allah istriku, ya Allah anakku. Nggak ada lagi anak istri. Itu yang saya tangiskan. Ya Allah, ya Allah. Itu ketika awal-awal ya. Kan akhirnya nanti saya ketemu satu titik di mana saya berdamai dengan diri sendiri. Saya berdamai itu nantilah itu ya. Itu season kedua. Tapi ini saya ceritakan beban yang saya alami sampai pesantren yang ada di Palu itu harus saya relakan, saya kasihkan orang. Saya punya pesantren. Nah makanya saya kan tidak salah saya ini apa, kejahatan apa yang saya lakukan ini. Jadi yang paling berat adalah ketika seorang ayah dipisahkan dari anak istrinya. Ya. Itu yang paling berat. Ya. Anak perempuan kan. Siap pemirsa yang punya anak perempuan yang masih kecil ya waktu itu antara 3 atau 4 tahun ya waktu itu ya. Lucu-lucunya lengket sama saya gitu kan. Abi gitu kan, lengket sama saya. Itu yang nggak bisa, itu sudah ditukar dengan dunia dan isinya itu udah nggak bisa. Tapi mereka tahu Gus sedang menjalani kasus apa dan ada di mana, mereka tahu? Tahu. Nah itu sudah sejak awal kita sudah terang-terangan. Makanya ketika ini agak melebar ya, agak kisi-kisi ya. Ketika saya di sel, kan rata-rata teman-teman sesel itu kan adalah fasilitas handphone kan ada, dipinjami petugas kadang kan. Itu mereka kalau video call sama keluarga sama anak-anaknya kan mereka bohong sama anaknya. Ayah kerja gitu, papa kerja gitu kan. Nggak apa-apa, bagus itu. Oke, begitulah. Tapi begitu saya video call sama anak sama istri, saya nggak bohong. Ini nak, ini Abi di penjara ini nak. Gitu.
Tapi nggak usah malu ya nak ya, ini Abi di penjara bukan kriminal. Abi ini insya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Setelah 2 minggu diisolir itu akhirnya bisa. Iya gitu kan boleh Apa lah. respon Putri Gus Nur ketika video call dan memberitahu bahwa ayahnya ada di penjara? Kan sudah ini, istri saya kan juga sudah satu resonansi sudah. Enggak, Putri. Ya udah di briefing sama istri otomatis kan. Abimu begini, abimu begini. Ya. Bahkan suatu ketika, ini viral waktu itu, saya nggak tahu benar atau enggak, ada lawyer besok Nur di konferensi pers, pakai baju oranye, mungkin di borgol juga. Kalau Gus Nur besok minta maaf, Gus Nur bebas, laporan selesai. Oke, insya Allah mas. Nah, lalu saya pinjam handphone petugas, saya telepon istri, saya kabari. Mah, besok kalau Abi di konferensi pers, Abi minta maaf, Abi bebas. Nah, ternyata istri saya jawabannya nggak usah minta maaf, Bi. Dah Abi di situ saja. Di mata mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya mama, Abi itu pejuang. Termasuk sidangnya Bu Dr. Tifa yang kemarin, ya, itu tidak pernah ada bukti ijazah. Jadi bagaimana menyebar hoax kalau ijazahnya tidak ada? Nah, oleh karena itu Gus Nur menelepon saya. Jadi hari Kamis siang itu, Pak Taufik, ini bagaimana kasus saya? Saya bilang, Gus, saya nanti tak sowan ke Malang. Gus Nur bilang, betul Pak Taufik, saya baru di Jakarta dan Jawa Barat 10 hari. Nanti saya pulang ke Malang lewat Solo, saya tak silaturahmi dengan Pak Taufik bagaimana menyusun format gagasan mengenai gugatan ganti rugi. Ganti ruginya berapa triliun loh. Pak Jokowi kaya kok, triliun loh ya. Jadi kenapa gugatan ini harus diajukan? Teman-teman harus paham, orang yang dituduh memalsukan sesuatu atau dituduh melakukan kejahatan kan harus dibuktikan dulu perbuatan jahatnya apa. Kalau perbuatan jahatnya itu adalah mengunggah ijazah palsu, mengubah dan sebagainya, atau ijazah asli dirubah, diedit. Nah, kenyataannya ijazahnya nggak ada. Jadi yang berulang-ulang dimuat Dian Sandi, ya, kemudian dicomot oleh YouTuber yang lain, dikomentari, bahkan termasuk persidangan terbaru hari kemarin itu, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan itu ijazah. Selain itu, Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Jadi kepada para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, jadi tidak mudah ya sekarang buat Joko Widodo, tapi Anda juga saya harapkan untuk mengkontrol sidang ini. Semoga hakimnya seperti hakim Jakarta Timur, hakimnya seperti hakim pengadilan Semarang, hakimnya jangan seperti Solo, tidak berubah, perkaranya selalu ditolak. Kalau Gus Nur ini kesalahannya, tuduhan palsunya kepada Gus Nur dan Bambang Tri itulah, karena tidak pernah ada yang namanya pembuktian ijazah. Kata Pak Bunatwa, ijazah. Jadi tidak pernah sama sekali pembuktian tentang ijazah, ya, yang diperlihatkan ke muka publik, yang dimuat Dian Sandi 1 April 2025 dan ditonton oleh kurang lebih 7,9 juta orang, itu tidak pernah diakui sebagai ijazah Jokowi. Maka ini perkara ini unik. Kalau Pak Jokowi tidak bisa mengakui itu ijazahnya, berarti laporannya kan tidak terbukti. Tapi sebaliknya, kalau itu yang memuat Dian Sandi dan bukan ijazah Jokowi, berarti yang menyebarluaskan, yang mengedit dan sebagainya memuat, itu bukan Dr. Tifa maupun Ray Suryo, tapi adalah Dian Sandi, ya. Begitu ya para mahasiswa saya, kalian peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras. Saya dalam waktu dekat ini kan ke Jogja, balik lagi ke rumah saya di Solo, ya, dalam rangka mempersiapkan itu. Jadi nanti tunggu kejutan dari kami. Episode putusan Pengadilan Jakarta Timur itu yang menolak dakwaan jaksa, ya berarti tidak ada pembuktian ijazah. Kalau tidak ada pembuktian, jaksa kan nggak boleh pada saat itu, tahun 2022 sampai 2023 itu mengatakan kalau Gus Nur dan Bambang Tri itu mengedit, menyebarkan hoax, itu udah nggak ada itu, ya. Jadi
Ini yang berulang saya katakan kepada Anda, ini yang berulang saya beritahukan kepada Anda bahwa kita tidak boleh mendakwa orang tanpa alat bukti, ya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan 2014 itu kejadiannya kan 2022-2023. Jadi tanpa didukung dua alat bukti yang sah dan tanpa diperiksanya seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sesuai dengan KUHP baru, ya, Undang-Undang Nomor 20 2025 dan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023, ya, persidangan itu besok persidangan itu sudah adversarial. Maksudnya apa? Itu perdebatannya antara jaksa dan penasihat hukum atau advokat. Jadi hakim itu sebagai juri, sebagai wasit. Jadi nggak kayak kemarin hakim membantu jaksa supaya orang ini dihukum, nggak ada. Sekarang kamu situ nggak ada, dan celakanya Pak Jaksa, adik-adik saya para jaksa itu tidak berubah itu. Begitu juga teman-teman saya mahasiswa ya polisi itu belum berubah. Mestinya dengan paradigma baru, KUHP baru, adversarial itu artinya saling ngomong antara dua pihak itu dihidupkan. Terus kemudian setiap tindak pidana yang dirumuskan itu harus dengan due process of law. Artinya apa? Menegakkan hukum, ya itu apa? Menetapkan tersangka, saksi itu harus dengan cara-cara yang menghormati hukum, bukan cara seenaknya sendiri, ya. Jadi di hari menjelang Jumatan ini saya sengaja nge-vlog, ya, untuk menyadarkan Anda semua bahwa betapa pentingnya memahami hukum, betapa pentingnya mengerti hukum, dan yang paling penting betapa pentingnya menghormati hukum. Suatu kewajiban yang namanya due process of law itu ditujukan kepada aparat hukum. Jadi kalau kamu menetapkan seorang tersangka, seorang apalah itu sebagai pelaku tindak pidana, nggak bisa semenang-menang, nggak bisa pada masa lalu itu andai kata kasus itu menghinanya kepada Pak Jokowi, tanpa satu kali pun Pak Jokowi itu diperiksa. Dan saksi-saksi itu dikumpulkan oleh adik iparnya Pak Jokowi atau adiknya Buriana itu, ya. Jadi secara proses hukum acara, secara materi, yaitu undang-undang yang disangkakan Gus Dur itu sudah dihapus, ya. Dan tentu saja tidak boleh menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku, ya. Baik, salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, cerdik, jujur, dan pemberani. Dan ketika bermedia sosial, jangan lupa menyertakan fakta, tidak menyebar hoax, ya, dan berbasis data. Salam akal waras. Saya akan baca satu-satu komentar para mahasiswa saya. Salam hormat saya untuk seluruh mahasiswa di Pekanbaru, di Padang, di Bandung, ya, di Taiwan, di Hong Kong, ya, di Jeddah, di Semarang, di Jakarta, ya, kan seperti televisi pada era analog itu loh, ya, kan gambar nyamuknya banyak itu, ya. Nah, jadi cerita singkatnya itu, kenapa peluangnya Gus Nur besar? Karena tadi sudah saya utarakan, pasal-pasal yang dipakai mendakwa itu nggak disertakan, dan yang satu-satunya yang disertakan peraturan pidana nomor 1 tahun 1946, khususnya pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan pasal 15 sudah di-drop atau dihapus. Dan pada saat itu kalau Anda tahu, saat itu saya bukan advokatnya Gus Nur, tapi saya sebagai ahli. Saya mengatakan bahwa pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 itu sudah tidak punya cantolan saat itu. Kenapa? Karena sudah berlaku peraturan pidana nomor 1 tahun 1946 dan kemudian diundangkan menjadi KUHP tahun 56, ya, untuk seluruh Indonesia. Jadi karena sudah diundangkan menjadi KUHP nasional, maka pasal yang waktu itu pasal hoax. Nah, saya tidak bisa menerangkan bagaimana mungkin pasal di saat Belanda disebut pasal hoax. Yang namanya YouTube, TikTok, Facebook itu justru yang punya nilai kalau dilihat orang banyak. Lah kok menyebar hoax? Nah, apakah mungkin pada saat itu dianggap Gus Nur dituduh menyebar keonaran dengan undang-undang yang bisanya berbuat dengan kentongan? Karena pada saat itu tidak semua orang punya radio, tidak semua kota itu ada telepon, tidak semua kota itu ada televisi, ya. Nah, jadi
bagaimana kalau di undang-undang ITE itu yang namanya viral itu justru yang dicintai karena saking viralnya, saking menghasilkan uang, maka Elon Musk itu membeli akun Twitter, membeli akun Facebook, ya, YouTube dan sebagainya, karena memang di dunia digital itu semakin viral itu semakin baik. Nah, salahnya hakimnya tidak berpengalaman. Mungkin juga pengalaman, tapi karena pada saat itu Pak Jokowi masih berkuasa, ya, karena tahun 2022 sampai dengan diputus 18 April 2023 itu Master Jokowi alias Bang Jack Cekibul itu masih jadi presidennya, ya. Jadi kalau Anda ingin belajar banyak kepada saya tentang persoalan hukum, Anda mau belajar banyak kepada saya tentang bagaimana siasah di dalam menghadapi pasal-pasal KUHP dan pasal KUH pidana, ya jangan lupa subscribe dulu channel kami, kemudian dengarkan sampai selesai. Kalau menarik diberikan komentar dan